paragraf 4 ini baru dimulai dari situ ya. Jadi langsung masuk ke ya pengantar ismun dan dzambunnya ini. Pengantarnya jangan mulai dari definisi Al-Qur'an terlalu jauh ya. Kemudian hadirkan juga perdebatan para ulama terkait dengan tema ismun dan dzambun. Nama-nama yang dikutip itu juga harus dilengkapi dengan tahun kewafatan minimal ya. Ini ada Hasbi Asidiki, ada Al-Muhallilati, ya namanya juga salah ya. Anda justru banyak mendiskusikan jumlah lafadznya ya. Ya itu cukup 1-2 paragraf saja lah tentang berapa kali disebut itu ya. Nah selebihnya yang perlu diketengahkan adalah perdebatan akademiknya seputar tema ini. Seperti apa sih pandangan para akademisi, para ulama seputar tema dzambun dan ismunnya itu. Di footnote juga tolong diperbaiki cara penulisannya. Ini saya lihat nulis jurnal itu belum pas teknik penulisannya ya. Masih Anda tulis miring, makna wali dan aulia, bukan ulia ya. Salah juga itu. Dalam Al-Quran. Nggak usah italik karena ini jurnal. Jadi yang italik itu nama jurnalnya yang diitalikan. Kemudian referensi-referensi yang sudah ditulis, ya, referensi yang sama, lalu ditulis lagi, dirujuk lagi, itu jangan ditulis lengkap. Ini Ismatilah. Ismatilah ini Anda kutip sering sekali ya. Dan Anda mengutipnya lengkap lagi ini. Lengkap itu nomor 4 itu Anda lengkap. Nomor 5 lengkap lagi. Berarti teknik penulisannya belum benar ya. Jadi untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kutipan yang kedua dan seterusnya terhadap referensi yang sama, itu ya cukup nama, judul, halaman sudah. Nggak usah lengkap. Jurnalnya apa, cukup pertama kali di awal saja. Nah ini salah juga tulisannya tadi ya. Aulia Anda tulis ulia. Lalu ada beberapa teknis HLM misalnya. Nah di pedoman itu mungkin nggak HLM ya, coba Anda lihat lagi. Ada judul buku yang belum Anda italikan ya justru. Ya, kalau judul buku harus italik gitu. Al-Ghazali Rahasia Taubat harus italik. As-Siddiqi Al-Islam italik dan seterusnya. Ini saya lihat masih banyak yang belum konsisten ya. Identifikasi masalah ya 5-6 gitu ya, jangan hanya 3. Nanti ditambahkan lagi dan pastikan
apa yang ditulis di identifikasi masalah itu sudah dibahas di poin A. Nah, poin A latar belakang ya. Batasannya bukan begini ya, batasan masalah. Kan memang Toshihiko itu analisa semantiknya kan mulai dari mencari makna dasar, makna relasional, ya, sinkronik, diakronik, kemudian Weltanschauung, itu memang begitu. Jadi tidak usah dijelaskan ininya ya. Ya cukup saja bahwa penelitian ini akan mengkaji konsep al-ithmu wal-dhammu dengan pendekatan semantik Toshihiko Izuzu gitu ya. Nah, kenapa menggunakan semantik dia? Nah, baru dikasih argumen. Soal komponen-komponennya nanti dibahas di bawah, bukan di batasan masalah. Perumusan apa makna dasar dan relasional kata ism dan dambun. Konsep sinkronik, diakronik. Tinjauan dan manfaat diperbaiki lagi. Kajian pustaka. Ini Anda nulis kolbun, ada yang kol, kurang. Nah, 3 aspek itu dilengkapi nanti ya, pas perbaikan. Ini belum 3 aspeknya, belum semuanya. 3 aspek analisa dalam kajian pustaka itu belum. Konsep munafik. Konsep dosa jariah, ini tulisannya nggak usah kapital ya. Ya sering saya ingatkan, jangan kapital nulis. Tapi ini nggak nyambung ya, konsep dosa jariah dalam Al-Quran, studi tafsir tematik. Nah, nomor D itu nggak nyambung ya. Nggak nyambung dengan tema. Ada sebenarnya jurnal juga itu yang Ismun dan Dambun ya, secara jelas. Saya tadi baca sekilas di library, itu ada kayaknya di repositori ya. Jurnal yang membahas tentang Dambun dan Ismun. Pendekatannya semantik juga itu masukkan di sini. Justru yang terkait dengan tema itu yang penting untuk dihadirkan ya, biar kelihatan persamaan perbedaannya kelihatan gitu. Landasan teori nggak usah berdiri sendiri ya, nanti dimasukkan dalam apa namanya anaknya metodologi saja ini, landasan teorinya. Jadi metodologi yang pertama ini jenis penelitiannya kualitatif kepustakaan ya, library. Jangan diakhiri dengan catatan kaki, sudah sering saya ingatkan. Metode penelitian. 1 jenis, 2 sumber data ya, bukan metode penelitian. Judulnya kan sudah metodologi penelitian. Jadi nomor 2 itu sumber data, nomor 3 teknik pengumpulan data, gitu urutannya. Nomor 4
baru teknik analisa data. Nah, analisanya menggunakan apa? Deskriptif dan seterusnya ya. Deskriptif, juga menggunakan teknik tafsir maudhu'i misalnya ya. Secara teknik operasional menggunakan tafsir maudhu'i lalu dianalisa secara deskriptif dan seterusnya Anda jelaskan langkah-langkahnya. Baru ditambahi dengan pendekatan penelitian. Nah, di dalam pendekatan itu baru Anda masukkan teorinya siapa tadi? Toshihiko Izuzu, berikut langkah-langkahnya. Jadi pendekatannya dulu, pendekatannya ini apa? Kalau semantik itu kan masuk dalam kategori ilmu bahasa. Jadi pendekatannya berarti pendekatan linguistik. Ya. Sementara teorinya adalah teori apa? Semantik gitu ya. Semantiknya siapa? Semantiknya Toshihiko Izuzu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, itu nanti jelaskan. Oke, nanti daftar pustaka Anda perbaiki lagi ya. Ini samping kanannya belum lurus ya. Saya lihat belum lurus. Kemudian belum di klaster ya. Sudah saya bilang setiap minggu klaster, buku garis miring kitab, berarti isinya buku dan kitab semua A sampai Z. Jurnal semua. Internet semua. Wawancara semua. Gitu dibikin klaster. Lalu diurutkan untuk yang nama-nama yang berawal dari Al-Ghazali, Al-Mukhallilati, Al-Qattan, itu Anda cut lalu dipindah ke huruf yang setelah Al-Ghazali berarti taruh di G, Al-Qattan taruh di Q gitu ya. Nah, terus ini ada dan DKK, ini apa DKK ini? Makna wali dan kok langsung DKK, ini salah ini. Ya. Nanti tolong diperbaiki lagi, intinya masih banyak hal-hal yang belum pas dari sisi teknis penulisan juga. Nanti dipelajari lagi pedoman 2021 ya. Transliterasinya dan lain-lain, penulisan daftar pustaka itu juga harus diperhatikan. Oke, Zahra ada pertanyaan? Zahra? Enggak ada, Pak. Udah jelas. Oke, baik. Sekarang Tusna, konsep taholli dan pitutur Jawa dalam tafsir Al-Azhar. Pertanyaan saya, mana Tusna? Ada ya? Ada, Pak. Ya. Konsep taholli dan pitutur Jawa dalam tafsir Al-Azhar. Al-Azhar itu kan bukan orang Jawa ya. Kenapa Anda menggunakan Al-Azhar? Sebenarnya bukan ngambil tafsir Al-Azhar sih, Pak. Mau ngambilnya tafsir Sufi yang Al-Latif Al-Isy'ari karya Imam Al-Qushairi. Beliau juga bukan orang Jawa sih, Pak. Ya nggak bisa. Ngomong pitutur Jawa ya harus tafsir Jawa. Jadi Anda sebenarnya mau meneliti tentang apa ini ya? Tentang keselarasan pitutur Jawa dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang konsep taholli. Jadi maksudnya taholli itu kan itu ya Pak, mengosongkan ya. Nah itu kan ada beberapa sifat kalau dalam para ulama itu membagi sifat-sifat buruk yang termasuk penelitian taholli. ini itu kan penelitian tasawuf kalau model begini.
Iya, Pak. bukan penelitian tafsir ya. Prodinya prodi tasawuf. Jadi Anda ingin mencocokkan teori tasawuf, terutama tahalli dengan beberapa pitutur Jawa. Kalau prodi tasawuf oke ya, tapi kalau prodinya prodi IAT harus ada kaitannya dengan wilayah kajian ke-IAT-an. Nah, agar ada wilayah kajian ke-IAT-an, ya mungkin salah satu caranya adalah objek yang diteliti ya tafsir Jawa gitu. Kalau mau Anda teliti. Tapi kalau konsep takholinya itu tetap, Pak, tinggal tafsirnya yang ganti, Pak. Ya bisa jadi gitu ya. Jadi konsep bukan pitutur Jawa jadinya misalnya. Kalau yang Anda ambil tahollinya adalah konsep taholli dalam tafsir Jawa begitu. Baru telaah kitabnya siapa gitu. Nah, di dalam tafsir Jawa itu ada nggak pandangan-pandangan mengenai taholli yang kalau itu baru masuk ke IAT ya. Tapi kalau yang dirubah pitutur Jawanya, Pak, gimana, Pak? Hah? Jadi yang mau diambil itu yang pitutur Jawanya, Pak. Maksudnya pitutur Jawa diselarasin dengan ayat Al-Quran, kemudian ditafsirkan dengan tafsiran Jawa gitu, Pak. Itu bisa nggak, Pak? Saya belum nyambung maksudnya. Gimana itu? Jadi kenapa saya tertarik dengan pitutur Jawa, Pak? Jadi apa ya? Pitutur Jawa itu sebenarnya secara isi dan substansi banyak diselarasin dengan ayat Al-Quran, Pak, gitu. Jadi orang dulu itu berbakal hidup dengan pitutur Jawa. Kalau sekarang itu kan maksudnya udah dilegitimasi dengan Al-Quran gitu ya, Pak. Jadi maksudnya sebenarnya di dalam pitutur Jawa juga banyak pitutur yang selaras dengan ayat Al-Quran. Nah, nanti ayat tersebut nanti ditafsirkan dengan tafsir Jawa gitu, Pak. Paham nggak, Pak? Saya belum bisa menangkap secara pasti ya yang dimaksudkan. Kalau prodi tasawuf ya mungkin ya taholli dengan pitutur Jawa itu misalnya itu bisa ya. Tapi kalau prodi IAT agak berat itu. Gimana ya cara mengaitkannya? Jadi kalau saya lihat dari skripsi dari IAIN Purwokerto, Pak, itu ada jadi langsung ngambil 12 pitutur Jawa, kemudian diselarasin dengan Al-Quran, kemudian baru ditafsirin, Pak, gitu. Dibatasin 12 gitu. Ngambil pitutur Jawa lalu dikasih ayat gitu maksudnya? Iya, maksudnya yang selaras gitu, Pak, yang senada. Kayak contohnya saya kan tadi itu pitutur Jawa yang bunyinya itu aja adigang adigung adiguna, Pak. Nah itu di dalam Al-Quran juga ada yang ngomongin tentang maksudnya manusia itu nggak boleh sombong gitu. Nah ayatnya itu kan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nanti di ayat tersebut menurut mufasir ini gitu. Nanti dijabarin di situnya, Pak. Itu bisa nggak, Pak? Sebentar ya. Gimana model begitu itu? Kayak model ayatisasi ya. Anda punya koleksi pitutur Jawa itu nggak? Ada, Pak. Banyak bukunya.
Atau langsung saja misalnya pitutur Jawa dalam perspektif tafsir Al-Quran. Jadi yang nanti Anda menimbang pitutur-pitutur itu dalam perspektif tafsir gitu. Oh, Jadi jadi langsung nanti ngambil beberapa sampel gitu ya, Pak? ya tinggal dibatasi pituturnya dalam hal apa, lalu kemudian dilihat dari perspektif kajian tafsir Al-Quran. Tapi itu nanti ngambil tafsirnya nggak harus tafsir Jawa kan, Pak? Ya memang ya tidak harus kalau perspektif tafsir tadi itu. Tapi idealnya sih Jawa idealnya ya, biar matching. Tapi kalau tafsir Jawa ndak ada, saya kira itu kayak tafsir Al-Ibris yang dikarang oleh Kiai Bisri Mustafa itu tidak menyebutkan ya pitutur-pitutur seperti itu. Jadi ada beberapa tafsir yang lain ya. Misalnya tafsir Al-Huda, Bakri Syahid itu juga tafsir Jawa. Tapi saya tidak yakin juga bahwa di situ ada penjelasan mengenai pitutur-pitutur yang tadi Anda sebutkan itu. Oke, tapi dicoba saja ya. Judul alternatifnya berarti ada 2 ya. Yang pertama itu tadi taholli dalam taholli dalam tafsir Jawa, studi kitab apa gitu ya. Itu satu. Yang kedua tadi pitutur Jawa dalam perspektif tafsir Al-Qur'an. Nah, lalu tinggal nanti Anda batasi atau Anda sebutkan tafsirnya tafsir apa. Nah, idealnya karena ini bicara tentang pitutur Jawa, memang idealnya adalah tafsir Jawa. Tapi kalaulah misalnya setelah Anda baca dalam Al-Huda, dalam Al-Ibris tidak ketemu, ya mungkin bisa dalam tafsir-tafsir yang lain gitu ya. Itu soal beberapa alternatifnya ya, nanti Anda pikirkan. Nah, di latar belakang Anda jangan terlalu banyak bicara tentang konsep tasawufnya. Nah, ini kan Anda bicara tentang tasawuf, banyak sekali nih panjang ya. Sampai pembagian tasawuf pada tasawuf falsafi, akhlaki, irfani dan seterusnya. Nah, itu tidak relevan ya. Jadi langsung saja masuk ke pembahasan utamanya. Kalau yang diambil alternatif pertama, taholli dalam perspektif tafsir Jawa, ya berarti bicara langsung apa sih taholli itu. Ya kalaupun menyebut tentang tasawuf, ya satu paragraf saja. Sebagai pengantar di antara salah satu aspek yang menjadi concern dalam bidang tasawuf adalah taholli, ya, di samping tahalli dan tajalli. Nah, taholli baru kemudian masuk taholli itu apa, bagaimana pandangan para akademisi tentang taholli. Setelah diuraikan itu semua baru masuk ke tafsir Jawanya apa. Nah, kalau mengambil alternatif yang kedua, pitutur Jawa dalam perspektif tafsir Al-Quran, maka ya pengantarnya itu bicara tentang pitutur Jawa ya, di latar belakang itu. Anda bicara tentang pitutur Jawa, bentuk-bentuknya apa saja ya. Ya ada yang bersifat
apa yang terkait dengan misalnya pembersihan jiwa, ada yang terkait dengan apa, macam-macam. Anda kategorisasi, lalu Anda hadirkan beberapa pandangan para akademisi ya terkait dengan pitutur tadi, baru Anda masuk kepada tafsir Qur'annya. Setelah Anda sebutkan satu atau dua contoh mengenai pitutur Jawa di bagian-bagian awal latar belakang, baru masuk ke tafsir ya, bahwa ternyata kalau didalami atau diselami ya model pitutur Jawa yang sudah dibahas di paragraf sebelumnya tadi itu sangat apa namanya, misalnya ada keterkaitan dengan substansi ajaran Al-Qur'an gitu ya. Misalnya pitutur A itu kalau dikaitkan dengan substansi ayat maka ayatnya ini, dan begitu seterusnya. Karena itu tafsir ini ingin mencoba untuk menggali ya bagaimana keterkaitan antara pitutur Jawa tersebut dengan tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Oke, kira-kira seperti itu nanti di latar belakang coba dielaborasi lagi. Kemudian ini tata letak identifikasi ini terlalu menjorok ke tengah ya, jadi tarik ke kiri lagi. Terus jangan kata-kata kalimat pendek begini, pengertian tasawuf, pembagian tasawuf. Kan sudah sering saya sampaikan ya, bahwa di poin identifikasi itu adalah menjelaskan tentang problematika. Ya, problematika yang mungkin bisa diteliti seputar tema yang sudah dibahas di sub A atasnya ya. Batasan masalah nanti disesuaikan lagi, dan jangan lupa ditambah dengan argumentasi ya. Lalu rumusan masalah jangan ada apa pengertian tasawuf ya. Itu tidak usah poin A itu ya, pengertian tasawuf. Jadi langsung menukik ke masalah yang akan Anda teliti. Kalau yang diteliti misalnya tadi argumen apa namanya alternatif A berarti tahalli, ya berarti pertanyaannya ya tentang tahalli. Bagaimana apa namanya penafsiran, sebutkan nanti kitabnya, misalnya penafsiran Bakri Syahid tentang ayat-ayat tahalli kalau ngambilnya itu. Tapi kalau ngambilnya yang kedua, opsi kedua, berarti sebutkan bagaimana atau apa saja pitutur Jawa. Ya, nanti pituturnya kan ada tema-temanya ya. Maksud saya mungkin disebutkan biar memudahkan dalam pembuatan rumusannya. Misalnya Anda concern pitutur Jawa dalam aspek apanya gitu ya. Nah, nanti tinggal ditulis dalam rumusan masalah. Ya. Oke, tinjauan pustaka ini belum memenuhi syarat ya. Nanti diperbaiki lagi. Sisi analisanya 3 aspek yang setiap minggu saya sampaikan. Jadi tolong diperhatikan dan dilengkapi. Cari karya-karya yang berkaitan langsung dulu ya dengan tema utamanya, nanti baru kemudian kalau tidak ketemu baru yang sedikit jauh tetapi masih ada kaitan walaupun tidak langsung ya dengan tema utama. Kerangka teori saya kira tidak begini ya. Nanti kerangka teorinya dihapus, masukkan di
bagian akhir metodologi ya. Jenis penelitiannya, tulis penelitian ini kualitatif ya. Jenisnya jenis kualitatif, ya, library research gitu ya. Kemudian sumber datanya sumber primer. Sumber primer kok Anda masuk kemana aja ini? Literatur buku 1001 Pitutur Leluhur Jawa, Al-Quran, serta Tafsir Al-Azhar. Ya, Al-Quran yang nggak usah ya. Jadi nanti sumber primernya adalah tafsir yang Anda jadikan objek penelitian gitu ya. Oke, 1001 Pitutur Jawa boleh juga dijadikan sumber primer. Sekundernya masa singkat begini, nanti dielaborasi lagi lah. Ya, contohnya banyak ini, data sekunder itu. Ya, berupa buku, jurnal, yang ada kaitannya dengan tema-tema. Sebutkan beberapa contohnya gitu. Teknik pengumpulan datanya, kok teknik pengumpulan datanya begini ya. Jadi teknik pengumpulan datanya dokumentatif gitu loh. Kenapa ada Nasr Hamid Abu Zaid, ada konsep Taholi ya. Ini enggak nyambung nih. Teknik pengumpulannya Anda tulis. Teknik pengumpulannya adalah dokumentatif. Langkahnya adalah begini. Begitu. Lalu teknik analisa datanya itu apa? Deskriptif. Kenapa ada wawancara di sini? Kan Anda penelitiannya penelitian teks ya, bukan penelitian lapangan tadi. Ya, jadi nanti disesuaikan lagi ya teknik analisa. Nah, baru ditambahkan poin kelima, pendekatan penelitian gitu ya. Pendekatan penelitian. Pendekatannya apa? Apakah pendekatan filosofis, pendekatan historis ya. Lalu teori yang dipakai apa gitu ya. Ya. Jadi teori nanti masukkan menjadi subbagian dari pendekatan ya. Tidak poin H sendiri ya, tapi dia poin 5 anaknya metodologi. Kok isinya begini nih? Jadi pendekatan itu kan sudah saya sering terangkan ya dalam setiap pertemuan. Itu berupa paradigma atau berupa disiplin keilmuan yang dipinjam untuk membaca dan menganalisa data gitu loh. Ya, historis, filosofis, sosiologis, antropologi, ya, linguistik atau sejarah dan seterusnya. Lalu teori yang dipakai ya salah satu tokoh atau aliran yang ada di dalam pendekatan yang Anda gunakan gitu ya. Misalnya pendekatannya sejarah, maka ambil tokoh ya sejarawan yang punya teori mengenai bagaimana menganalisa dengan pendekatan sejarah itu. Nah, jelaskan di sini teorinya siapa, langkah-langkah analisanya seperti apa gitu ya. Oke, jangan dilupakan yang lain-lain dengerin ya dan dipraktekkan nanti untuk perbaikan dan presentasi juga. Untuk teknik penulisan ini jangan ada nomor SK, udah pedoman penulisan skripsi ke Jakarta yang diterbitkan oleh LPPI tahun 2021 misalnya. Itu saja. Nggak usah ada nomor SK. Bab kedua nanti disesuaikan ya. Bab ketiga
disesuaikan juga nanti dengan perubahan judul tadi. Bab keempatnya, oke, penafsirannya ya. Oke, saya kira begitu. Daftar pustakanya masih sangat minim ya, sampai 20 lah, kurang lebih ya. Ini baru masing-masing 3, 2, 3 ya, belum memenuhi syarat ini. Oke, saya kira cukup untuk proposal tadi, tahalli ya. Ada pertanyaan, Tusna? Tidak, Pak. Terima kasih. Baik, sekarang Ufti ya. Pandangan ulama terhadap child free. Iya, Pak. Pertama, tema ini sudah dibahas oleh teman yang lain kalau nggak salah. Kelas berapa ya? Kelas yang lain pokoknya. Ini Anda baru pertama kan? Tampil siapa, Ufti? Kedua, Pak. Oh, sudah kedua? Iya, Pak. Apa Anda memang itu ya? Iya, Pak. Kirain kelas lain itu. Saya lupa. Dulu judulnya apa dulu yang awal? Pandangan ulama tentang child free, studi komparatif Syekh Ibrahim Alam dan Imam Al-Ghazali, Pak. Oh iya, yang kemarin saya. Yang fakih itu, Pak. Yang apa? Yang tokohnya fakih kata Bapak, bukan mufassir gitu. Fakih ya, iya. Kenapa nggak ganti sekarang? Kenapa menjadi analisa Al-An'am? Belum dapat mufassirnya, Pak. Al-An'am 51 ini apa bunyinya? Wala taqtulu auladakum imlaq. Khasyata imlaq. Ya, khasyata imlaq. Ya itu kan membunuh anak, beda dengan child free ya. Iya, nanti pengennya masih studi komparatif sih, Pak. Tapi masih nyari tokohnya yang mufassir. Waduh, udah putaran kedua masih nyari-nyari ya. Iya, Pak. Coba dicari lagi siapa gitu ya, biar. Tapi ini kan fenomena baru. Istilahnya ya yang baru, tetapi mungkin pembahasannya mungkin sudah ada. Coba Anda cari dalam tafsir-tafsir ayat ahkam. Ya, misalnya Wahbah Zuhaili, dia kan mufassir tapi juga faqih ya. Mufassir tapi juga faqih. Nah, cari ayat-ayat tentang yang ada kaitannya dengan child free ini. Ya. Ragamnya berapa sih child free ini? Ragam apanya, Pak? Bentuk-bentuknya Anda sudah baca belum? Ada beberapa model nggak child free atau hanya satu? Satu, Pak. Tapi alasannya yang banyak, Pak. Apa? Alasannya ada? Yang banyak, iya. Oke, nanti coba cari di Al-Munir. Itu yang kontemporer ya. Tafsir Al-Munirnya Wahbah Zuhaili. Terus tafsir apa lagi ya? Pokoknya tafsir ahkam lah. Coba Anda cari. Tafsir ahkam. Ya, Pak, nanti saya cari. Ya, karena terkait dengan hukum ini. Nah, tinggal Anda identifikasi ayat-ayat yang terkait dengan anak. Ya, misalnya doanya Nabi Zakaria. Itu Anda lihat bagaimana tafsiran Al-Munir. Nanti kan kelihatan dari situ baru bisa disimpulkan. Oh, ternyata child free itu menurut beliau boleh apa enggak ya? Itu isyaratnya dari penafsiran-penafsiran seperti itu. Karena kalau Anda cari secara tekstual dalam kitab tafsirnya, tidak akan ada, karena ini kan persoalan belakangan muncul gitu ya.
Jadi dibutuhkan kepiawaian nanti di dalam mengambil kesimpulan dan istimbat setelah membaca pendapat-pendapat beliau-beliau itu. Tapi dipastikan ayatnya banyak ya. Iya, Pak. Ayatnya banyak. Misalnya ayat tentang pernikahan ya. Misalnya ayat tentang apa? Awal-awal surat An-Nisa itu dilihat juga penafsirannya. Nah, biar maksud saya pendapat si tokoh itu terpotret dengan utuh. Ya. Iya, Pak. Nah, Anda pahami dulu child free-nya nanti secara komprehensif ya. Tadi saya tanya, kata Anda bentuknya hanya satu, tapi argumennya yang banyak gitu ya. Nah, berarti argumen-argumen mereka itu, para pengikut gerakan child free ini, Anda kumpulkan, ada identifikasi motif-motifnya itu. Motif 1, motif 2, motif 3. Kalau karena ini bagaimana, karena ini bagaimana, karena ini bagaimana. Nah, pegangan ini dipakai untuk membaca data yang ada di dalam tafsir ahkam yang nanti Anda baca. Nah, nanti di sana kan kasusnya bukan child free ya, tapi mungkin kasus lain. Nah, itu tinggal dikiaskan. Oh, itu berarti sama dengan pandangannya beliau tentang ini. Oke. Ini udah diperbaiki belum di latar belakang? Udah, Pak, udah ditambah. Kok ayatnya misalnya ini masih jauh, belum Anda perbaiki ini. Harusnya kan satu spasi catatan saya kemarin. Ini belum. Kemudian nama-nama. Belum semuanya Anda kasih tahun wafatnya. Hadisnya Anda cek lagi ya. Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Bukan bikumul anbiya ya. Ya, tapi dicari lagi. Mungkin ini redaksi yang lain ya, tapi yang saya hafal biasanya bikumul umam yaumal qiyamah. Mukatsirun itu pakai sa bukan pakai shin. Jauh sekali maknanya itu. Nah, nanti dicek lagi ya di dalam buku hadisnya. Oke, kemudian Anda ngapain ini? Apa namanya? Ngutip Kiai Mahbub apa dan lain-lain. Anda ngutipnya lengkap lagi. Jadi kalau ngutip itu gagasannya saja. Ini Anda ngutip banyak sekali nih dari mana? Republika. Jangan begitu ya. Nanti jatuhnya plagiasi. Jadi gagasan intinya saja menurut Kiai Mahbub apa gitu loh. Lalu Anda bahasakan sendiri. Paling satu paragraf cukup. Ini kan Anda berparagraf ngopi paste dari mana ini republika.id ya. Nah, sehingga tidak memungkinkan untuk menghadirkan pendapat lain. Selain Kiai Mahbub siapa coba? Ya kan? Nah, makanya biar elaboratif, ya setiap tokoh misalnya satu pendapat, satu paragraf, satu tokoh. Bisa juga kadang-kadang satu paragraf beberapa tokoh karena pendapatnya sama. Nah, itu caranya. Jadi menghadirkan pendapat para tokoh itu kan banyak ya. Hasil penelitian juga banyak.
terutama penelitian di Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah. Nah, ini tata letaknya juga belum Anda tarik ke kiri. Ya, kemarin udah saya bilang, tata letaknya tarik ke kiri. Misalnya permasalahan, itu kan menjorok ke tengah itu. Tarik ke kiri ya. Identifikasi masalah, menjorok ke tengah. Tarik ke kiri. Pembatasan masalah masih menjorok ke tengah. Berarti belum diperbaiki. Tujuan, manfaat juga demikian. Tarik ke kiri. Bagaimana pandangan ulama terhadap child free? Bagaimana pandangan ulama tentang penafsiran? Ya, nanti diperbaiki lagi. Ya. Nanti dispesifikkan ulama yang Anda masuk siapa itu ya. Tinjauan ya tarik ke kiri. Tinjauan pustaka itu. Lalu P-nya harus besar ya. Tinjauan pustaka, P-nya harus kapital. Ini sudah Anda analisa 3 aspek itu ya? Sudah, Pak. Sudah semua ya. Tapi ini rata-rata dari mana ini? Ini dari UPI. Ada nggak yang Fakultas Syariah gitu? Ada nggak? Dari UIN gitu sih, Pak. Tapi kebanyakannya dari psikologi, Pak. Psikologi ya. Ini kok nggak Anda kasih footnote? Kan sudah saya bilang setiap karya itu dikasih footnote biar kita bisa baca ini karyanya fakultas apa, dari mana gitu lah. Hanya nomor 1 doang nih yang dia nilai ini. Yang nomor 2 belum kan? Iya. Friska Hastuti. Jadi setelah mengungkapkan hasil penelitian ini bla 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 titik kasih footnote-nya, jadi kita nanti kalau ngecek enak. Nah, cari jurnal-jurnal juga, siapa tahu sudah ada yang menulis dalam perspektif Islamnya. Ini belum ada sekali, Anda masih perspektif psikologi, perspektif apalagi ini, sosiologi ya, fakultasnya, pendidikan, belum ada yang Islamic Studies-nya, penelitian-penelitian yang ada dalam lingkup Islamic Studies, khususnya dalam fakultas atau jurusan IAT. Minimal jurusan syariah lah ya. Jadi agak dekat. Tambahkan lagi, maksud saya tambahkan. Diutamakan yang dari IAT, kalau ada, kalau nggak ada ya boleh nyebrang sedikit ke perspektif hukum atau syariah. Baru yang tadi perspektif psikologi, pendidikan dan lain-lain tadi. Nah, kerangka teori nggak usah ya, ini nanti di-delete saja. Nah, kenapa jadi begitu itu? Metodologi penelitian ini juga salah lagi. Jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, nomor 4-nya nggak ada. Teknik analisa data nggak ada, ya kan? Iya, Pak. Katanya udah direvisi. Nomor 5 kemarin udah saya bilang, tambahkan pendekatan penelitiannya apa. Nah, di dalam pendekatan itu masukkan juga teori yang Anda pakai gitu ya. Ini dicatat enggak? Jangan-jangan enggak dicatat ya, Ukti? Catat ya? Oke, dicatat. Yang lain didengerin sambil dicatat ya. Jadi nomor 4 itu teknik analisa, nomor 5-nya pendekatan penelitian. Dalam pendekatan selain Anda menyebut pendekatannya apa, masukkan juga teorinya apa. Ini Teori metodologi ya, Pak? kenapa? Ini bab metodologi ya, Pak?
Ya, subnya metodologi itu. Masih anaknya ya. Kemudian teknik dan sistematika penulisan. Nah, sistematika bab 1, bab 2, bab 3. Ini masih yang lama ini Syekh Ibrahim Alam dan Syekh Ghazali. Lalu ada lagi muncul nomor 3, teknik analisa data. Ngapain anak di sini nih? Nomor 15 paling ujung ya. Terus daftar pustakanya belum di klaster lagi ya. Dan belum 20-an referensi. Berarti belum ini. Anda pertama tampil putaran kedua ya? Iya, Bukti ya? yang akhir, Pak. Oke. Jadi minggu depan udah putaran kedua semua? Iya, Pak. Oke. Oke, saya kira itu catatan saya. Terima kasih Mohon banyak. yang lain-lain diperhatikan, apalagi nanti sudah putaran kedua ya, biar maksud saya lebih bagus dari yang sebelumnya. Tolong betul-betul direvisi ya. Karena ini bukan untuk siapa-siapa, ini kembalinya kepada Anda semua terkait dengan draft tugas akhir yang menentukan kelulusan. Jadi betul-betul concern. Oke, saya kira demikian dan ketemu lagi insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih.